Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Dasar teori dan kerangka ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia berstandar pada pandangan hidup bangsa, falsafah negara atau Pancasila, dan wawasan Nusantara sebagai landasan konseptual. Prinsip-prinsip dasar ketahanan nasional meliputi keutuhan wilayah, persatuan bangsa, kemandirian, keseimbangan, serta keterpaduan seluruh potensi nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Adapun pilar-pilar ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan ideologi. Yang pertama ada penguatan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua ada pengembangan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan pada sistem pendidikan formal dan non-formal. Yang ketiga ada pencegahan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi melalui kebijakan tegas dan program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan literasi digital untuk menanggulangi disinformasi dan propaganda di media sosial. Yang kedua ada ketahanan politik, demokratisasi yang sehat dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, serta transparan. Yang kedua, ada efektivitas kebijakan, desentralisasi, dan otonomi daerah untuk pemerataan pembangunan. Yang ketiga, ada peningkatan peran serta masyarakat dalam musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengawasan pemerintahan. Yang keempat, ada penguatan diplomasi luar negeri untuk menjaga posisi strategis Indonesia di kawasan global. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi. Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Pembangunan infrastruktur yang merata, efisien, dan ramah di lingkungan guna mendorong pertumbuhan investasi dan konektivitas antar wilayah. Mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penopang ekonomi rakyat. Strategi hilirisasi sumber daya alam agar memberi nilai tambah ekonomi nasional. Yang keempat ada ketahanan sosial budaya. Yang pertama ada penguatan identitas nasional dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua ada penegakan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas generasi muda di bidang seni, iptek, dan olahraga. Yang keempat ada pemerataan akses pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang kelima, ada ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama ada modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista dan penguatan industri pertahanan nasional. Yang kedua ada sinergi TNI atau Polri dalam menjaga keamanan, stabilitas nasional, dan penegakan hukum. Yang ketiga ada peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman siber, terorisme, kejahatan transnasional, serta konflik horizontal. Yang keempat ada pengembangan pertahanan wilayah berbasis masyarakat atau pertahanan semesta dan peningkatan peran masyarakat dalam bela negara. Adapun tantangan dan peluang dalam strategi ketahanan nasional ini, yaitu tantangannya ketimpangan pembangunan antar daerah dan urban rural. 2. Polarisasi politik dan isu sara yang mengancam persatuan bangsa. Yang ketiga ada ancaman keamanan siber, perdagangan narkoba, serta radikalisme. Yang keempat ada ketergantungan ekspor bahan mentah dan rendahnya nilai tambah ekonomi. Adapun peluang yaitu yang pertama ada bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Akselerasi teknologi digital yang memungkinkan komplotan inovasi di berbagai sektor.
Yang ketiga, ada posisi strategis di jalur perdagangan dunia dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi ekonomi Asia Pasifik. Yang keempat, ada kekuatan budaya lokal yang kaya dan modal sosial gotong royong. Nah, kesimpulannya adalah pembangunan strategi ketahanan nasional adalah syarat mutlak dalam merengkuh visi Indonesia Emas 2045 ini. Hal ini mensyaratkan keterpaduan kebijakan, penguatan pilar ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan partisipasi seluruh elemen bangsa. Peran generasi muda, inovasi, dan kepemimpinan yang inklusif akan menjadi katalisator utama dalam perjalanan bangsa menuju cita-cita besar ini. Makalah ini masih dapat diperdalam lebih lanjut dengan penyajian data statistik terbaru, analisis komparatif antar negara, maupun simulasi kebijakan berbasis riset hingga mampu memberi kontribusi nyata bagi pemangku kebijakan dan masyarakat. Terima kasih.